Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau ibadah. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Untuk mengawali kebaktian kita, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, tralala, 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 sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau datang, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami di dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi bersama. Kita bernyanyi, mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami tak siap kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya? Kakak mau sapa Apa kabar anak sekolah minggu? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Yeay. Wah, senang sekali hari ini Kakak dan Devanya bisa ketemu sama adik-adik sekalian. Walaupun lewat HP atau laptop papa mamanya. Adik-adik, hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Apakah adik-adik tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua? Nah, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Itu artinya Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Nah, kita mau bahas itu hari ini. Adik-adik, jadi tema kita hari ini adalah Aku percaya Yesus
bangkit. Kita ulangi ya. Kalau aku, itu tangannya 2 jempol ke dada. Terus percaya, tangannya disilang di dada. Kalau Yesus, kita jari telunjuk kita menghadap ke atas dua-duanya ya. Dan bangkit. Nah, tangannya ke atas segini. Bisa kan? Kita coba ya. Apa tema kita hari ini? Aku percaya Yesus bangkit. Nah, adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan baik dalam hidup kita. Ikutin kakak ya berdoanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat-Mu, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari. Kami bersyukur karena kami bisa sekolah minggu di rumah. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sertai juga kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Amin. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Yuk, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi ya. Kitab kita hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kakak bacakan ya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Fanya,
mau ikut mamanya membawakan firman Tuhan. Ya kan ya? Nah, kakak ulangi ya. Tema kita hari ini adalah Aku percaya Yesus bangkit. Kita ulangi ya. Fanya sama teman-teman di rumah ikutin kakak ya. Tema kita adalah Aku percaya Yesus bangkit. Yeay. Teman-teman, namun ternyata banyak yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena itu, Paulus menuliskan kitab Korintus, kitab yang kita baca hari ini, supaya menjadi bukti agar banyak orang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Apa saja buktinya ya? Pertama, Yesus menemui Kefas dan ke-12 murid. Kemudian, kedua, Yesus menemui lebih dari 500 orang yang beriman kepadanya. Siapa lagi yang Yesus temui? Kemudian Yesus menampakkan diri atau menemui Yakobus dan para rasul. Kemudian tidak lupa Yesus menemui Paulus. Nah, juga ada nih satu murid Tuhan Yesus yang tadinya tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ada yang tahu nggak siapa? Siapa Fanya? Tahu nggak? Tahu. Nggak tahu ya? Dia adalah Thomas. Siapa? Thomas. Ya. Namun akhirnya Thomas menjadi percaya. Tapi Thomas kayak kelet tadi. Iya. Tapi akhirnya Thomas menjadi percaya karena Thomas memegang tanda paku di tangannya Tuhan Yesus. Ternyata benar, bolong. Ternyata benar yang dia lihat adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, namun banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena itu, Paulus menuliskan kitab Korintus yang tadi kita baca supaya banyak orang yang percaya. Dia menuliskan bahwa setelah Yesus bangkit, Yesus menemui atau menampakkan dirinya kepada Kefas dan murid-muridnya. Kemudian, Yesus juga menemui lebih dari 500 orang yang beriman kepadanya. Yesus juga menampakkan diri atau menemui Yakobus dan para rasul. Dan tidak lupa juga Yesus menemui Paulus. Karena itu, Paulus bisa bercerita lewat Alkitab ini. Ada juga nih murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dia tidak percaya bahwa yang dilihatnya adalah Yesus. Adik-adik tahu nggak siapa murid Tuhan Yesus yang tidak percaya itu? Ayo siapa? Wah, ada yang bisa menebak. Ya, dia adalah Thomas. Siapa? Thomas. Namun akhirnya Thomas percaya bahwa Yesus telah bangkit. Karena dia memegang sendiri tangan Yesus yang ada bekas pakunya waktu Yesus disalibkan. Nah, sekarang adik-adik juga percaya kan bahwa Yesus telah bangkit? Karena Yesus sudah bangkit,
dan berkuasa atas kematian atau maut. Itu artinya Yesus adalah anak Allah yang sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus kita semua. Itu adalah hadiah yang indah buat kita. Hadiah keselamatan. Karena itu, dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik semua, kita harus senantiasa bersyukur dan percaya kepada Yesus. Bagaimana rasa ungkapan syukur dan rasa percaya kita kepada Yesus? Nah, adik-adik harus rajin berdoa, membaca Alkitab, rajin sekolah minggu di gereja, atau seperti ini, sekolah minggu online lewat HP atau laptop papa mamanya. Juga kita bisa menaikkan puji-pujian syukur kepada Tuhan, bernyanyi atau menari juga. Nah, teman-teman, tuh adik-adik yang ada di rumah nih, siapa yang masih suka cengeng, suka nangis, teriak-teriak? Kalau kita mau jadi anak Yesus yang baik, yang percaya kepada Yesus, jangan lagi ya nangis-nangis dan teriak-teriak. Gimana sih nangisnya? Tuh, jelek kan? Nah, kalau anak Yesus yang baik, tidak lagi menangis, tapi murah senyum. Seperti kakak. Enak kan dilihatnya? Dan juga, siapa yang suka takut kalau sendirian di rumah? Kalau papa mamanya pergi sebentar? Nih, jangan takut lagi ya. Karena ada Yesus yang menemani kita. Bersama-sama dengan kita. Kalau takut, berdoa. Yakin dan percaya Yesus menemani kita. Itu dia adik-adik. Cara kita percaya kepada Yesus. Nah, karena itu kakak mau akhiri cerita kita hari ini dengan bernyanyi sebuah lagu, Everything I Am judulnya. Nanti teman-teman tanya artinya sama papa mama di rumah ya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Karena itu, mari kita tutup dengan doa ya. Ikutin kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah bangkit bagi kami semua. Ajar kami Tuhan untuk dapat hidup menjadi anak Tuhan yang baik, yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita membuka persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita siapkan hati kita. Mari kita mengangkat pujian, Aku Diberkati.
Kita berdoa buat persembahan kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami sudah boleh mengumpulkan persembahan kami. Biar Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan ini, agar dapat berguna bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita mau tutup ibadah kita mau nyatakan lewat pujian kita, bahwa kita mau bersaksi sampai Tuhan datang. Kita bernyanyi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau pertemukan kembali kami bersama-sama Tuhan di ibadah kami selanjutnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan karena walaupun dengan kondisi seperti apapun kami tetap bisa memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari sama-sama kita tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.